Shalom. Hari ini kita belajar firman Tuhan Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang pengharapan. Setiap orang tentu memiliki harapan-harapan dalam hidupnya. Dan harapan itu menjadi kekuatan bagi orang untuk mampu menjalani kehidupannya. Harapanlah yang membuat petani tetap mencangkul, menanam, karena dia punya harapan ke depan dia akan menuai. Harapanlah yang membuat kita bekerja, karena di akhir bulan kita akan mendapatkan gaji. Karena kita punya pengharapan, ada sesuatu yang kita harapkan di depan sana, yang akan kita miliki, yang akan menjadi milik kita. Ada seorang tokoh yang namanya Albert Einstein mengatakan, belajar dari hari kemarin, hidup hari ini, berpengharapanlah ke depan. Pengharapan itu menatap sesuatu dengan satu keoptimisan, karena kita yakin ada sesuatu di depan sana yang membuat kita mampu menghadapinya. Dan Bapak Ibu berbicara tentang firman Tuhan ini, bukankah sebelumnya ini diawali dengan dibenarkan oleh iman? Dan ketika kita sudah dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dan kita menikmati kasih karunia, tetapi tidak selesai sampai di situ, kita menghadapi penderitaan. Dan penderitaan yang kita hadapi itu membutuhkan pengharapan supaya penderitaan itu menghasilkan sesuatu yang maksimal dalam kehidupan kita. Jangan letakkan pengharapanmu kepada sesuatu yang bisa diambil dari hidupmu. Saya ulangi, jangan meletakkan atau menyandarkan atau berharap kepada sesuatu yang bisa diambil dalam kehidupanmu. Karena ketika itu diambil, pengharapanmu pun ikut terambil. Bapak Ibu Saudara, kenapa ada orang yang memiliki pengharapan tapi pengharapan itu mengecewakan? Karena dia salah menempatkan pengharapannya. Apakah itu yang pertama uang? Bukankah ada begitu banyak orang punya pengharapan, dia disandarkan pengharapannya kepada uang yang dia miliki. Karena dia berpikir dengan uang itu dia bisa memiliki banyak hal, dia bisa membeli kebahagiaan dengan uangnya. Tapi ketika uangnya lenyap juga pengharapannya. Dia berpikir dengan uang dia bisa membeli banyak hal, bisa menyogok. Ketika orang berpengharapan dan menaruh pengharapannya kepada uang, dia akan kecewa suatu saat. Yang kedua, pekerjaan. COVID-19 ini menyadarkan manusia untuk tidak berpengharapan kepada pekerjaan yang bisa diambil dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang resign karena COVID-19? Berapa banyak pekerjaan yang hari-hari ini tidak maksimal, yang gajinya dipotong, pengurangan waktu kerja, pengurangan gaji. Artinya ketika kita bersandar dan menaruh harapan kita kepada pekerjaan kita, kita bisa kecewa. Yang ketiga, relasi, pertemanan. Kita mungkin orang yang kita kenal bisa membantu kita. Kita mungkin merasa dekat dengan orang-orang penting, merasa dekat dengan pejabat, merasa dekat dengan orang-orang kaya, dan kita berharap suatu saat dia membantu kita. Ketika kita punya pengharapan kepada mereka itu, suatu saat kita akan kecewa. Karena apa? Itu berubah. Yang berikutnya, jabatan. Kita tidak bisa menaruh pengharapan kita kepada jabatan yang kita miliki, karena suatu saat jabatan itu pun bisa diambil dan tidak ada yang abadi. Sehingga ketika kita menaruh kepada jabatan itu harapan kita bisa kecewa. Yang berikutnya, menaruh pengharapan kepada anak, kepada orang tua. Kita taruh harapan kita, nanti kalau anakku sudah sukses, nanti dia akan menolong aku. Dan ketika dia sudah sukses, ternyata dia lupa dengan keluarganya, dia lupa dengan orang tuanya, kecewa. Demikian juga anak berharap menaruh pengharapannya kepada orang tuanya, ketika orang tuanya sudah diambil dari kehidupannya, dia kecewa. Yang berikutnya, itu adalah ketika kita, kenapa banyak orang percaya kecewa? Karena dia menaruh pengharapannya bukan kepada pribadi yang benar, tetapi kepada sesuatu yang berubah. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita supaya kebenaran ini benar-benar kita alami dalam kehidupan kita, benar-benar membuat kita bisa mampu untuk bertahan dalam kehidupan ini. Jangan menaruhkan pengharapan kita juga kepada pendidikan. Ada orang tua, dia all out, dia totalitas untuk pendidikan anaknya, sampai lupa totalitas untuk kerohanian anaknya. Ketika anaknya tidak sekolah, dia mungkin bisa menangis, tapi ketika tidak ke gereja biasa saja.
Hati-hati Bapak Ibu, kita sedang menaruh pengharapan anak-anak kita kepada pendidikan, yang suatu saat ketika dia melakukan sesuatu, kita kecewa. Penting sekali pemahaman ini mendasari kehidupan kekristenan kita, supaya kita nggak gampang galau, nggak gampang baperan, nggak gampang kecewa. Kenapa? Sebenarnya itu berbicara tentang salah menempatkan pengharapan. Ayat 5 ini mengatakan demikian Bapak Ibu. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Bahasa lainnya mengatakan dan pengharapan itu tidak membuat kita malu. Kita tidak dipermalukan karena kita punya pengharapan. Tapi pengharapan bagaimana? Pengharapan yang benar. Yuk kita buka Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan yang benar itu pengharapan yang membuat kita konsisten, yang membuat kita stabil, yang tidak mudah diombang-ambingkan. Ibrani 6 ayat 19 Alkitab mencatat demikian. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sau itu adalah jangkar. Sebesar manapun kapal, ketika di tengah laut dia bisa diombang-ambingkan oleh ombak. Bapak Ibu, ketika kapal itu ada di tengah laut, supaya dia bisa aman ketika dia berhenti, dia harus menurunkan jangkarnya. Dan jangkar itu akan harus sampai kepada tubir laut, tempat yang terendah, supaya itu mengunci kapal itu nggak bergerak kemana-mana. Dia tidak gantung. Kalau dia gantung, kapal itu bisa terombang-ambing dan bisa dia lari terbawa oleh angin itu. Bapak Ibu, pengharapan yang benar, pengharapan yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Yang tidak setengah-setengah tapi totalitas, maka dikatakan sampai kepada belakang tabir. Kalau di dalam konsep perjanjian lama, belakang tabir itu adalah ruang maha kudus di mana imam besar berjumpa dengan Allah di dalamnya. Ini berbicara tentang keintiman, kedekatan kita dengan Tuhan. Kita bukan Kristen halaman yang hanya di halaman, gak pernah menikmati hadirat Tuhan. Karena konsep perjanjian baru tidak ada lagi seperti itu. Setiap kita punya jalan menuju Tuhan, akses menuju Tuhan. Tidak perlu protokoler, kita bisa langsung berjumpa dengan Tuhan ke ruang maha kudusnya. Dan ketika iman kita, pengharapan kita taruhkan kepada Tuhan itulah membuat kita nggak tergoncang. Bapak Ibu Saudara kasih, sau atau jangkar digunakan supaya perahu kapal tidak terbawa angin, gelombang atau badai. Artinya di tengah masalah, ketika kita punya pengharapan, kita tetap stabil. Tapi ketika tidak ada jangkar itu, kita akan terbawa arus. Ketika datang gelombang masalah, kita redup, kita hilang dari peredaran, kita terbawa-bawa. Anak-anak muda terbawa pergaulan bebas. Tapi ketika dia punya jangkar yang kuat, dia akan hebat. Kadang ketika orang tua mau memberangkatkan anaknya merantau, ada ketakutan tersendiri. Nanti bagaimana dia. Tetapi ketika mulai dari selama di rumah kita didik dia dengan kebenaran firman Tuhan, dia sudah punya jangkar yang kuat dalam hidupnya. Sehingga ketika dilepas kemanapun, dia bisa aman. Kenapa? Jangkarnya sudah kuat. Oleh karena itu bangunlah jangkar, pengharapan yang kuat bagi anak-anak kita. Mereka akan intim, mereka akan kenal Tuhan itu. Bapak Ibu terkasihlah nama Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan ini, pengharapan itu harus benar, karena pengharapan itu harus di dalam Tuhan, karena hanya Tuhan yang tidak pernah berubah. Bapak Ibu, kita nggak bisa menyandarkan kehidupan kita kepada sesuatu yang berubah, karena pasti kecewa. Tapi ketika kita menyandarkan hidup kita kepada pengharapan kita kepada Tuhan yang nggak pernah berubah, itu seperti jangkar yang sampai kepada tubir laut yang membuat kapal itu stabil. Sehingga ketika ada masalah, itu hanya membuat guncangan kecil, tidak pernah sampai membuat kita terjatuh. Orang yang mendasarkan pengharapannya kepada Tuhan bukan berarti dia bebas dari masalah, ada guncangan, tapi guncangan itu hanya membuat dia semakin mantap, semakin stabil saja. Guncangan gak pernah membuat dia hancur, gelombang gak pernah membuat dia hancur, angin gak pernah membuat dia hilang arah, karena ada jangkar yang kuat. Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, penderitaan seringkali membuat kita terombang-ambing, dan itulah yang kita bahas beberapa minggu yang lalu. Tapi ketika pengharapan kita itu seperti jangkar yang sampai kepada tubir itu, kita punya pengharapan dalam Tuhan, mungkin kapal kita tetap terhantam badai, tetap terhantam masalah, tapi dia tetap di sana.
Saya pernah katakan, Tuhan tidak jadi tameng bagi kita sehingga menghindarkan kita dari masalah, enggak. Tapi Tuhan membuat kita tetap stabil di tengah masalah. Lihat Bapak Ibu, jangkar kita talinya pas enggak, panjangnya pas enggak, atau mungkin gantung, sehingga jangkar itu tergantung-gantung. Sehingga kalau tergantung-gantung, jangkarnya pun terbawa-bawa ombak. Ada begitu banyak anak Tuhan jangkarnya gantung sehingga dia juga terbawa, imannya terbawa oleh arus. Tetapi ketika itu sampai kepada tubir, wow, luar biasa. Dan yang kedua saya ingin sampaikan, pengharapan itu kita harus tahu pengharapan kita itu. Di dalam Efesus 1:18 dikatakan, Efesus 1:18, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudusnya. Jadi ketika ada orang mengalihkan pengharapannya dari Tuhan kepada materi, kepada sesuatu yang berubah, karena dia belum mengerti pengharapan itu sejatinya. Karena saya yakin kalau kita ngerti bahwa sesuatu itu mahal, nggak akan kita jual itu untuk sesuatu yang murah, benar nggak? Nggak akan kita tukar itu untuk sesuatu yang murah. Kita tukarkan pengharapan kita tukarkan sandaran hidup kita kepada sesuatu yang berubah. Karena sebenarnya kita nggak ngerti betapa dalamnya, betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Pengharapan itu membuat kita mampu berjuang di dalam kehidupan ini. Karena kita punya pengharapan, seperti saya katakan tadi, petani dia rela mencangkul, dia menahan hujan, menahan panas, bahkan harus menjaga burung supaya tidak dimakan, dipatok buahnya, karena punya pengharapan nanti akan panen. Dia berjuang, dia lakukan pengorbanan. Dia korbankan waktu, dia korbankan tenaganya karena dia punya pengharapan. 1 Timotius 4:10. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Pengharapan itu membuat kita bersemangat di tengah-tengah perjuangan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, karena kita tahu kita punya pengharapan di dalam Yesus. Karena kita menaruh pengharapan kepada pribadi yang tidak pernah berubah dan kekal adanya. Yang berikutnya, pegang teguh pengharapan kita. Mari kita pegang teguh pengharapan kita. Ibrani 10:23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan. Yang perlu kita ragukan adalah kesetiaan kita. Tuhan setia apapun ceritanya. Karena Tuhan tidak pernah dipengaruhi siapapun. Tidak ada yang bisa mempengaruhi Tuhan untuk mengubah kesetiaannya. Keluarga bisa dipengaruhi kesetiaannya, istri bisa dipengaruhi kesetiaannya, suami bisa dipengaruhi kesetiaannya. Ada orang ketiga bisa mempengaruhi kesetiaan istri, ada orang ketiga bisa mempengaruhi kesetiaan suami, ada orang ketiga bisa mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah bisa dipengaruhi kesetiaannya dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu mari kita pegang teguh, karena kita punya pengharapan kepada Allah yang setia. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, siapa yang pernah kecewa? Hampir semua, rata-rata pernah kecewa ya. Terus siapa yang pernah membuat orang kecewa? Berarti kita pelaku dan kita adalah korban dari kehidupan ini ya. Pernah membuat orang kecewa, pernah juga dikecewakan. Berarti satu sama. Tapi Tuhan tidak pernah membuat kita kecewa. Amin. Kita yang sering membuat dia kecewa. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Bahasa lainnya dikatakan pengharapan itu tidak mempermalukan. Ketika ayat ditulis Bapak Ibu, iman kekristenan itu ditantang. Orang akan melihat ketika mereka menderita dan mereka menderita, orang akan berkata, di mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu yang baik yang bisa membela engkau?
Sehingga ada satu kondisi mereka merasa iman mereka dipermalukan, pengharapan mereka dipermalukan, karena seolah-olah Tuhan gak bela mereka. Tetapi ayat ini mengatakan, pengharapan kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Dan dilanjutkan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan. Kalau Roh Kudus dikaruniakan, kalau kasih Allah dicurahkan. Maafkan saya, orang pelabuhan, orang TKBM ngerti sekali arti kata dicurahkan. Benar ya? Curah. Kalau curah itu senyumnya agak sedikit berbeda dengan yang lain biasanya. Karena curah itu berbicara tentang melimpah. Ada limpahan di sana. Dan itu ngefek kepada limpahan kantong juga, benar ya? Atau saya salah? Curah. Kerjanya apa? Curah. Wah, itu lain Bapak Ibu. Alkitab mencatat kasih itu dicurahkan. Jadi bukan hanya TKBM yang merasakan curahan, kita pun orang percaya mengalami curahan daripada kasih Tuhan. Amin. Kenapa pengharapan kita tidak mengecewakan? Karena kasih Tuhan tidak diteteskan. Amin. Bukan ditetes, sautik-sautik. Bapak Ibu kalau ada Bapak Ibu berkunjung ke suatu rumah, terus mereka bilang gini, silakan ibu-ibu dicicipi. Berarti dia tidak ingin makan itu dinikmati, ya kan? Kalau dicicipi kan sekecil, dicuil kan? Jadi Bapak Ibu kalau bertamu harus ngerti bahasa yang punya rumah. Jangan dihabiskan. Dia ngomong dicicipi kok. Ya silakan Bapak Ibu dicicipi. Berarti Bapak Ibu cuil aja, cuil satu. Nah itu cicipi namanya. Tapi kalau bilang silakan dinikmati, Pak habis mak. Kan gitu Bapak Ibu kan? Ini Alkitab mencatat karena kasih Allah tidak diteteskan hari demi hari sautik sedikit-sedikit, enggak. Tapi dicurahkan, kata telah sudah dan terus dia. Ada namanya past continuous tense, artinya sudah dan berkelanjutan. Coba kita lihat ayat yang ke-6 ke-7. Karena pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang mau berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya ingin katakan ketika kita masih berdosa saja, Tuhan turun dari surga dan mati di kayu salib untuk kita. Apalagi ketika kita sudah dibenarkan. Sehingga jangan pernah sampai kita memiliki pengharapan yang salah. Sehingga jangan sampai kita beralih pengharapan kita kepada yang lain. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kenapa? Karena ada kasih yang dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan kasih itu dicurahkan oleh sang pemilik kasih itu sendiri. Dan dia adalah kasih itu. Kasih itu melekat menjadi sifat dan karakternya. Dan dia yang mencurahkan kasihnya bagi kita. Bapak Ibu logikanya gini. Sedangkan waktu jadi musuh aja dia kasih. Apalagi sekarang sudah menjadi anaknya. Kalau kita baca selanjutnya, dulu kita seteru Allah, seteru itu kan musuh. Kita itu menghindar dari Tuhan, dosa itu selalu membuat kita jauh dari Tuhan. Dan untuk menutupi dosa kita seringkali melakukan kebaikan, dengan harapan kebaikan itu bisa menutupi ketelanjangan dosa kita. Bukan kayak itu dilakukan Adam dan Hawa. Dia ambil daun-daun sebenarnya untuk menutupi ketelanjangannya, dosanya. Dan makna rohaninya seringkali juga orang untuk menutupi dosanya, dia melakukan kebaikan. Makanya maafkan saya, terkadang Bapak Ibu mafia itu lebih baik daripada kita. Dermawan dia. Tapi dia menutupi dosa-dosanya. Dia malak di sana, tapi dia sosialnya dia bangun sesuatu. Tapi itu nggak pernah menyelesaikan masalah. Bapak Ibu saya ingin katakan kepada kita, ketika kita masih seteru Allah, Tuhan sudah korbankan dirinya bagi kita. Apalagi sekarang. Masih adakah di antara kita yang berani meragukan Tuhan? Kalau untuk dosa kita saja dia mati, dia tinggalkan surga. Yohanes 3:16. Biasanya kalau Natal selalu akan dikumandangkan ini. Apa Bapak Ibu ayatnya? Karena begitu besar kasih Allah
akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Karena Allah begitu mengasihi kita manusia berdosa, Dia selamatkan kita ketika kita percaya. Apalagi ketika kita sudah percaya, bukankah kasih itu akan terus melimpah dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, ketika pengharapan itu, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan. Bapak Ibu, kalau kasih Allah dicurahkan memenuhi hati kita, Dia akan membuang setiap kotoran-kotoran di dalam hati kita. Ketika Bapak Ibu mungkin hati kita penuh dengan banyak hal, kekecewaan, masalah, pergumulan, tapi ketika kasih itu akan memenuhi seluruh bilik-bilik di hati kita. Sehingga nggak ada tempat untuk yang tidak penting yang merusak hati kita. Dan ketika sudah penuh, dia nggak hanya penuh, dia luber. Tahu luber Bapak Ibu ya? Keluar. Makanya karena kasih itu kita bisa, makanya dikatakan di dalam Roma 12:12 dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Ketika kasih Allah dicurahkan bagi kita, ekspresinya kita bersukacita. Karena luber. Itu yang pertama, kenapa pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah. Dulu Allah mengasihi kita, sekarang juga Tuhan pasti mengasihi kita. Amin. Ada istilah namanya Ebenezer, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Besok juga sampai sekarang Tuhan menolong kita. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan pasti tolong. Ke depan pun Tuhan pasti tolong. Kalau dulu Tuhan pernah melakukan mujizat, sekarang pun Tuhan lakukan mujizat, sampai kapanpun Tuhan lakukan mujizat. Tuhan selalu tidak pernah turun, tetapi Dia akan terus sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya dalam kehidupan kita. Manusia itu adalah objek kasih Tuhan. Bapak Ibu pernah dengar kata ini, aku mencintaimu, aku menyayangimu. Pernah? Pernah dengar kata itu? Enggak pernah? Dari pasangan enggak pernah? Hah? Atau cuma di Facebook pernah dengarnya? Siapa yang istri pernah dengar itu dari suaminya? Puji Tuhan. Balas sautik. Siapa suami yang pernah dengar kata itu dari istrinya? Cuma sedikit juga. Yang lainnya ngomong apa? Oh, kami nggak ngomong itu, kami ngomongnya holong rohaku tuho. Itu sama juga Bapak Ibu. I love you, apalah bahasa, mentah bahasa Batak, bahasa Afrika, bahasa roh pun boleh lah gitu ya. Tapi tetap isinya sama. Berarti kita harus biasakan lah Bapak Ibu ya. Ya, tapi jangan hanya di kata-kata. Bukan sekedar kata-kata, tapi harus ada tindakan nyata. Cinta tidak akan tahan melihat pasangannya menderita. Benar nggak? Kalau dia mencintai, dia nggak tahan melihat pasangannya menderita. Bukan hanya tidak membuat menderita, tidak tahan melihat. Ini terkadang malah pelaku penderitaan itu kan gitu kan. Saya ingin katakan, kalau kita lambangkan ini dengan Tuhan yang mencintai kita, cinta Tuhan itu tidak tahan melihat umatnya menderita, makanya Dia selalu memberikan kekuatan pertolongan bagi kita. Cinta tidak tahan menyaksikan kita menanggung duka nestapa. Wow, ini saya mengutip Bapak Ibu dari Facebook ini. Cinta akan memperjuangkannya. Wow. Cinta akan menunjukkan kekuatannya tanpa meminta. Cinta akan bertindak tanpa kamu meratapinya. Cinta akan menunjukkan taringnya tanpa banyak kata. Cinta tidak akan pernah diam saja dan pura-pura buta. Cinta bahkan rela menderita demi melihat kau bahagia. Bukankah itu Tuhan lakukan? Dia rela menderita asal kita bahagia. Bukan hanya lagu yang lakukan itu. Tuhan yang pertama melakukan itu. Dia rela menderita untuk kita, supaya kita tidak menderita oleh dosa-dosa kita. Bapak Ibu, kasih Tuhan membuat Dia memperjuangkan segalanya. Dan kasih Tuhan membuat Dia nggak pernah menyerah dengan hidup kita. Seringkali kita menyerah dengan hidup kita. Udahlah Tuhan, kayaknya aku hidupku gini-gini aja nih, nggak ada harapan lagi. Udahlah, jadi jemaat pun ya udah biasa sajalah. Melihat anak-anak yang belum terurus, udahlah. Melihat keluarga, melihat suami, udahlah. Tapi saya mau katakan, kasih Tuhan membuat Dia tidak akan pernah menyerah dengan hidup kita.
Amin. Dia nggak pernah menyerah dengan hidup kita. Karena apa? Dia sudah memulai dengan kematiannya di kayu salib. Dia tidak tanggung-tanggung, dia nggak pernah bekerja setengah jalan. Dia totalitas, dia sempurna, dan dia mengerjakan awal sampai kesudahannya. Dan itulah yang kedua yang ingin saya sampaikan. Kenapa pengharapan kita tidak mengecewakan? Karena ada Roh Kudus yang bersama dengan kita. Di ayat yang terakhir itu dikatakan, di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus ada untuk memberikan garansi jaminan sampai kita menikmati surga yang kekal. Yesus telah melakukan karya keselamatan di kayu salib. Tetapi untuk membawa kita sampai ke surga, ada Roh Kudus yang menjadi jaminan kita. Yang membawa kita sampai menikmati pengharapan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari jangan sampai hari-hari ini kita berpikir, aduh, aku di PHP ini. Ada orang suka memberikan PHP. Apa PHP? Pemberi harapan palsu. Tapi ketika Tuhan yang ngomong, nggak ada kata gombal di dalamnya. Ketika dia ngomong cinta, dia wujudkan cinta dengan tindakan nyata. Ketika suami ngomong cinta dengan istrinya, saya yakin dia wujudkan dengan tindakan nyata. Saya ingin katakan, Roh Kudus itu memastikan setiap orang percaya untuk menikmati janji Allah, untuk menikmati kasih Allah. Bayangkan Bapak Ibu, memastikan supaya kita sampai kepada tujuan. Caranya adalah dia menginsafkan kita, dia menuntun kita, dia menolong kita, dan dia membawa kita ke dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga kita pasti sampai kepada tujuan Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman adalah bahan baku untuk seseorang bisa berharap. Makanya dibenarkan oleh iman dulu. Artinya bangun kualitas iman kita, maka pengharapan kita akan bersinar. Karena iman itu adalah pengenalan akan Tuhan. Contoh, tanpa tepung tidak bisa bikin kue. Tanpa iman kita nggak bisa berharap. Karena iman adalah dasar dari pengharapan itu. Dan iman itu adalah iman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu pada hari ini, mari tumbuh kembangkan iman kita, maka akan lahir pengharapan kita. Dan pengharapan itu adalah, saya katakan tadi, bahan bakar untuk menjalani kehidupan, membuat kita kuat menjalani kehidupan, kita optimis menjalani kehidupan. Saya enak, karena walaupun semua berubah, pengharapan saya tidak pernah berubah dalam Yesus Kristus. Sehingga tidak akan mempengaruhi kesetiaan kita kepada Tuhan. Corona tidak membuat kita menjadi orang yang jauh dari Tuhan. Kalau kita punya pengharapan yang benar, saya yakin corona tidak pernah menjauhkan kita dari Tuhan. Amin.